Oke, kembali lagi di channel saya Fransius Adison Apet. Nah, kali ini saya mau berbagi cara atau tips untuk membuat tuak. Tuak adalah minuman tradisional orang Dayak. Nah, setiap ritual adat Dayak selalu menggunakan tuak. Jadi, ketika ada ritual adat, tuak adalah minum yang paling wajib. Dengan minuman tuak, para tetua itu bisa berbuang betibar atau berpamitan agar setiap kegiatan ritual itu bisa berjalan lancar dan tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Langsung saja, dandang yang sudah kita isi air, kita masak hingga air di dalam dandang itu mendidih. Setelah airnya mendidih, kita langsung masukkan saja beras ketan yang sudah dicuci dan bersih dan dicuci dengan air yang mengalir. Usahakan jangan sampai beras yang kita cuci masih nampak putih. Nah, kita usahakan agar berasnya lihat bersih. Oke, langsung kita masukkan saja beras ketannya. Nah, setelah kita masukkan beras ketannya, jangan lupa teman-teman langsung aduk dengan menggunakan sendok nasi yang panjang. Nah, kali ini saya menggunakan sendok nasi yang terbuat dari kayu. Ya, ini khusus memang digunakan untuk menggulai nasi yang didandang maupun di wajan. Nah, usahakan ketika teman-teman mengaduk beras yang sudah masuk di dalam dandang, teman-teman harus aduk sampai rata. Nah, pastikan beras yang teman-teman aduk di dalam dandang itu bisa basah dan rata agar nasinya tidak mentah. Nah, setelah diaduk kita tutup kembali dan kita tunggu proses selanjutnya. Nah, setelah berapa menit kita coba buka dandangnya dan kita lihat dan juga kita coba aduk. Nah, sepertinya sudah agak terlihat hasilnya. Nah, kita aduk hingga rata. Nah, kurang lebih seperti ini. Di sini saya sengaja mengukus nasinya di dandang dan saya sengaja juga menggunakan kayu api. Saya tidak menggunakan kompor karena kayu api apinya tidak terlalu kuat, dan juga bisa kita kontrol. Jadi sangat mudah kita mengontrol kayu api. Nah, setelah diaduk dan rata kita tutup kembali dan setelah beberapa menit kemudian kita buka lagi. Nah, di sini nasinya sudah nampak masak, jadi tinggal kita angkat nasinya, kita angkat ke rumah. Dan saya sudah menyiapkan daun pisang. Jadi daun pisang ini gunanya untuk tempat nasi yang saya pindahkan dari dandang ke daun pisang, gunanya untuk mendinginkan. Jadi sengaja saya keluarkan nasinya dari dandang dan saya simpan di daun pisang yang telah saya potong menjadi dua bagian. Oke, kita pindahkan nasi yang di dalam dandang ke daun pisang. Setelah semua nasi dipindahkan dari dandang ke daun pisang, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu mendinginkan nasi. Kita diamkan hingga 5-6 jam hingga nasinya benar-benar dingin. Setelah dingin, kita lanjut ke proses meragi. Jadi di sini kita telah siapkan ragi. Nah, raginya kita ulek, kita tumbuk hingga raginya halus dan kita saring. Nah, kita
saring di atas permukaan nasi yang ada di atas daun pisang. Nah, kita saring hingga rata. Jadi usahakan raginya halus. Nah, kita lakukan berulang-ulang hingga permukaan nasi semua tertutup dengan ragi. Jadi usahakan raginya harus rata, karena ketika kita meraginya tidak rata akan berpengaruh pada kualitas tuak. Jadi tuaknya bisa jadi tidak enak. Nah, setelah semua permukaannya rata, langsung saja kita masukkan ke dalam toples atau wadah yang telah kita jemur, yang sudah kita keringkan. Nah, wadah ini kita jemur dalam jangka beberapa hari hingga kering. Nah, kita masukkan nasinya ke dalam toples. Dan juga kita taburi lagi, sekalian kita masukkan nasi ke dalam toples. Nah, kita masukkan ke nasinya hingga toplesnya terlihat sudah penuh. Jadi setelah penuh kita tabur lagi hingga merata. Nah, sisa nasi yang masih tersisa kita masukkan lagi ke toples yang sudah ada, yang sudah kita siapkan. Nah, di sini sudah disiapkan 4 biji cabai dan kulit bambu. Nah, ini adalah hasil tuak yang kita bikin 2 minggu sebelumnya. Nah, ini sengaja kita bikin sedikit karena ini uji coba ragi yang kita gunakan. Nah, karena raginya bagus, nah rasanya juga enak. Jadi ragi yang kita gunakan sekarang ada ragi yang sudah kita uji coba. Nah, biar ketika kita buat tuak itu hasilnya lebih bagus. Nah, sekarang kita proses pengairan. Jadi nasi yang sudah diberi ragi itu dikasih air kurang lebihnya segini. Nah, seperti ini. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini kemungkinan ada jampi-jampinya teman-teman, biar tuaknya berasa lebih enak. Nah, ini cara orang Dayak membuat tuak. Nah, dikasih cabai juga, satu toplesnya 2 pucuk cabai. Jadi sudah toples harus 4 cabai. Nah, setelah itu kita tutup rapat dan langsung setelah kita tutup rapat, kita simpan di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Oke teman-teman, kita tunggu proses fermentasinya selama 2 minggu dan tunggu hasilnya di video saya selanjutnya. Oke, terima kasih.